Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana wa shrah lana sudurana wa farij 'anna kurbana ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Saidah Sakwan selaku Wakil Ketua LP Ma'arif PBNO dan sekaligus narasumber pada acara sore hari ini. Semoga beliau senantiasa diberi Allah kesehatan dan umur panjang dan kemudahan dalam menjalankan amanah baik di NO atau di lembaga-lembaga yang lainnya. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua LP Ma'arif Purworejo, Bapak Haji Muhammad Hamron Rosyadi, SPDI MPDI, beserta Bapak Sekretaris, Bapak Ahmad Rafiq, dokter sering nih, sama dokter nih. Dan yang saya hormati segenap kepala madrasah dan kepala sekolah, para bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang hadir pada acara sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim secara virtual atau daring dalam rangka Harlah Ma'arif yang ke-92 tahun ya. Dan sebenarnya Harlah ini kemarin pada tanggal 19 September, tepatnya tanggal 19 September, tapi tidak ada masalah jika perayaan ini dilakukan setelah hari atau tanggal 19 September yang lalu. Bapak-bapak, para kiai, Bu Nyai Hajah Saidah Sakwan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa refleksi atau beberapa hal yang mungkin ini tidak begitu penting ya, tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang itu saya anggap penting untuk bagaimana Ma'arif ke depan ini tetap mampu menjaga dan melestarikan karakter-karakter yang dimiliki dalam rangka menghadapi tantangan zaman. Ya, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga selain Ma'arif mampu mengadopsi atau mengambil perkembangan-perkembangan yang positif, tapi juga tidak tercerabut dari nilai-nilai karakter yang dimiliki Ma'arif atau Nahdlatul Ulama, dan pada puncaknya adalah pesantren. Karena bagaimanapun Ma'arif ini menginduk di Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama ini berbentuknya juga dari pesantren-pesantren. Sehingga spirit atau nilai-nilai karakter-karakter yang dimiliki pesantren itu juga harus menjadi karakter Nahdlatul Ulama dan sudah otomatis menjadi karakter yang dimiliki oleh Ma'arif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, LP Ma'arif dalam sejarah, ya sebagaimana yang saya baca dari beberapa sumber, itu lahir pada tanggal 19 September tahun 1929, yang waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala mengutus 3 kiai, yaitu Kiai Abdullah Ubaid, Kiai Maftuh Siddiq, dan Kiai Wahid Hasyim untuk mendirikan lembaga pendidikan Ma'arif.
Lembaga ini tujuannya adalah untuk bagaimana mampu melakukan atau melaksanakan agenda besar Nahdlatul Ulama, yaitu mempertahankan dan melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nasionalisme atau Watoniyah melalui jalur pendidikan. Dari tujuan besar ini, maka bisa kita katakan bahwa Ma'arif secara prinsip mengemban mas'uliyah diniyah, yaitu tanggung jawab agama, bagaimana Ma'arif melalui lembaga madrasah dan sekolah ini mampu menjalankan mas'uliyah diniyah, tanggung jawab agama, dan sekaligus mas'uliyah watoniyah, atau tanggung jawab nasionalisme, atau cinta tanah air, atau NKRI. Baik sekarang maupun kelak di masa-masa yang akan datang. Selama 92 tahun ini, Ma'arif sangat-sangat berkontribusi besar dan berjasa besar dalam mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan pendidikan nasional dalam rangka menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah dan NKRI. Lepas dari kekurangan yang dimiliki Ma'arif selama ini, Ma'arif dalam lintasan sejarah, mulai dari berdirinya sampai sekarang, mampu atau berhasil menancapkan fondasi pendidikan yang paripurna, yaitu pendidikan yang mengajarkan suatu pemahaman yang utuh tentang orientasi kehidupan, beragama, bernegara, yang berasaskan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, moderasi, perdamaian, dan kerahmatan. Keberhasilan Ma'arif menjadi kunci penentu keberhasilan NU di dalam kaderisasi. Dan sebaliknya, jika Ma'arif gagal melakukan kaderisasi melalui sekolah madrasah, maka NU juga akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, keberadaan atau ekstensi Ma'arif di dalam melakukan program-program strategis, ideologis, dan kaderisasi di segala bidang atau sektor kehidupan, ini sangat-sangat penting di masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada 6 hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang 6 hal ini selain menjadi karakteristik Ma'arif yang saya refleksikan dari beberapa sumber dan referensi, dan sekaligus untuk menjawab tantangan zaman atau tantangan problem yang selama ini atau saat ini dihadapi oleh Ma'arif. Yang pertama adalah paradigma keilmuan Ma'arif. Nah, saya kira idealnya sebuah lembaga ini harus memiliki paradigma keilmuan Ma'arif atau cara pandang terhadap ilmu, yang itu menjadi fondasi filosofis berjalannya suatu pendidikan, terutama lembaga sekolah madrasah Ma'arif. Jika paradigma atau landasannya lemah, maka bisa dipastikan berjalannya sekolah madrasah ini tidak akan terarah dengan baik dan akan mudah terguncang oleh berbagai badai tantangan zaman. Oleh karena itu, saya akan menukil pemikiran Gus Dur dalam hal pendidikan Ma'arif atau pendidikan yang sesuai dengan paradigma Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam bukunya Gus Dur ya, yang berjudul Islam Kosmopolitan, di situ beliau menulis satu judul yang sangat menarik sekali, yang ini selama ini menjadi kegelisahan saya pribadi. Jadi paradigma keilmuan Ma'arif itu seperti apa yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di situ secara jelas atau secara eksplisit Gus Dur menulis bahwa pendidikan Ma'arif atau pandangan Ma'arif atau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Jadi beliau itu membedakan antara ilmu dan membedakan antara pengetahuan. Ilmu bagi Gus Dur adalah al-faid atau pancaran cahaya yang sering kita dengar atau yang sering kita terima dari para guru-guru kita adalah ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Maka Gus Dur di dalam tulisan tersebut beliau mengatakan ilmu adalah faid atau pancaran cahaya
atau dalam teorinya adalah emanasi, ya, dalam teori tasawuf itu, emanasi atau pancaran cahaya yang bersifat permanen, artinya tidak berubah-berubah, dan ilmu dalam pemahaman faid permanen ini bisa diperoleh hanya dengan metode riyadhah atau dalam bahasa pesantren tirakat. Jadi ilmu ini bisa diperoleh oleh seorang pelajar, peserta didik, ya, mahasiswa santri, itu dengan metode riyadhah atau tirakat. Dan yang kedua, Gus Dur mendefinisikan pengetahuan sebagai yang bersifat empiris, ya, hasil belajar, hasil penelitian panca indera yang sifatnya empiris, dan dia bersifat dinamis, berubah-berubah, ya, dan tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di muka bumi ini. Lah, antara ilmu dan pengetahuan, kata beliau, itu harus digabungkan. Ya. Bagaimana pengetahuan tidak bebas nilai, itu harus dikontrol oleh namanya ilmu. Ya. Jadi kalau ilmu diperoleh dengan riyadhah, sedangkan pengetahuan diperoleh dengan belajar yang tekun, dengan penelitian, dengan riset, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan panca indera, maka keduanya harus digabungkan. Maka secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, paradigma keilmuan ma'arif ini memang harus menggabungkan antara ilmu dalam pemahaman nur, cahaya, dan pengetahuan yang saat ini didefinisikan oleh ilmu pengetahuan barat. Maka dengan demikian, pendidikan karakter ini sangat penting. Ya. Jadi ini yang membedakan antara lembaga kita dengan lembaga-lembaga yang berbasis pada paradigma luar atau barat. Kalau barat itu kan bebas nilai, artinya orang itu pinter, itu belum tentu akhlaknya baik. Bukan? Orang profesor, doktor, atau lulusan perguruan tinggi yang hebat-hebat, itu belum tentu menjamin akhlaknya itu baik. Maka paradigma ini saya kira perlu disadari oleh kepala sekolah madrasah, terutama oleh stakeholder di Ma'arif, bahwa selain memanfaatkan, memaksimalkan potensi indrawi yang empiris tadi pengetahuan, jangan lupa metode riyadhah itu sangat penting sekali. Ya, riyadhah itu bisa dengan puasa, ya, Senin Kemis kalau zaman dulu santri-santri, ya. Kemudian bisa dengan banyak baca sholawat, ya kan, untuk agar kefutuh, ya. Dengan adab akhlak yang baik dengan para gurunya, ya, dengan sesama manusia, dengan sesama alam. Sehingga dengan metode riyadhah ini, insya Allah akan mendapatkan pancaran cahaya. Sehingga pengetahuan yang ia miliki melalui panca inderanya tadi itu, materi-materi yang di sekolah dengan melalui gurunya, itu terkontrol, tidak bebas nilai. Sehingga apa? Yo pinter secara akademik, juga pinter secara spiritual akhlak. Ini saya kira pemikiran Gus Dur yang luar biasa, dan ini bisa dijadikan sebagai paradigma keilmuan ma'arif, yang saya kira butuh kajian, ya, bisa untuk disertasi ini, atau mungkin untuk penelitian. Nah, itu. Ini yang pertama untuk menjawab problem pendidikan karakter, ya, yang selain hebat dalam akademik, tapi juga harus memiliki ilmu atau nur cahaya sebagai kontrol ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan ini sudah terjawab di dalam kitabnya Mbah Hashim, ya, Adabul Alim Muta'alim, itu bagaimana menggabungkan antara dimensi empiris dan riyadhah. Kemudian di kitabnya Cesar Nuji juga ada bagaimana metode mencari ilmu, ya, secara empiris dan riyadhah, sehingga berhasil, ya, secara akademik juga berhasil secara spiritual dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, problem NO, ya, atau umat Islam saat ini, itu kan kita masih banyak keterbelakangan dalam banyak bidang, ya. Dalam bidang keagamaan, saya kira NO atau umat Islam masih dominan, masih menonjol. Tapi kalau kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, dalam konteks pemerintahan saja, katakanlah, kita masih kalah, ya. Presiden kita belum NO, itu kan, walaupun wakilnya masih. Itu pun masih banyak masalah, ya. Kemudian menteri kita hanya terbatas menteri agama, ya. Kemudian menteri desa tertinggal, itu kan. Belum sampai masuk ke sektor-sektor yang strategis, ya, seperti menteri pendidikan, ya. Kemudian menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri kelautan, menteri pertanian, dan banyak kementerian-kementerian atau sektor-sektor yang strategis
yang hari ini belum bisa mampu dimasuki oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Maka ke depan saya kira perlu ada pengembangan visi misi Ma'arif yang merupakan turunan dari paradigma tadi yang disampaikan Gus Dur. Di sini saya mengambil konsepnya Kiai Sahal Mahfud ya, yang beliau terapkan di lembaga beliau, yaitu solih dan akrom. Jadi solih ini berdimensi alam semesta, hablum minan nas atau hablum minal alam. Adapun akrom ini adalah hablum minallah. Jadi dimensi ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dimensi vertikal. Jadi solih ini horizontal, kalau akrom adalah vertikal. Selama ini lembaga kita lebih bagaimana menekankan akrom ya, bagaimana mencetak anak-anak moralitasnya, akhlaknya, ketakwaannya, spiritualnya. Tapi dalam sisi dimensi solih, ini kita perlu akui, Ma'arif belum begitu cukup berkembang ya. Solih di sini pemahamannya bukan solih dalam artian rajin berdoa, tidak, rajin sholat, rajin ngaji, itu tidak. Ya. Solih di sini sebagaimana saya baca dari kitab Idhatun Nasyi'in ya, karangannya Syekh Mustafa Al-Ghulaini, itu solih di sini pemahamannya adalah punya kemampuan untuk mengelola bumi. Ya. Innama yarithuha ibadiyas sholihin. Jadi dari ayat itu ya, Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang solih. Solih di sini menurut penafsiran beliau adalah berdimensi kemampuan untuk mengelola potensi bumi. Ya, bukan solih dalam artian rajin ibadah, bukan. Kalau potensi rajin ibadah itu tadi sudah di-cover oleh akrom. Ya. Maka dalam pemahaman yang seperti ini, ya, saya kira Ma'arif ke depan harus menghilangkan mindset atau pola pikir dikotomis terhadap keilmuan. Ya. Karena Allah menurunkan manusia ke bumi ini kan untuk bagaimana mampu menciptakan kesejahteraan, kemaslahatan, dengan bagaimana memanfaatkan semua potensi bumi. Maka butuh hamba-hamba Allah yang solih, yang punya kemampuan praktis terkait potensi bumi. Yaitu apa? Ada ahli pertanian, ya, ada ahli kelautan, ada ahli pendidikan, ada ahli ekonomi, ada ahli peternakan, ada ahli IT, dan ahli-ahli dalam bidang-bidang yang lain. Artinya apa? Dari pesan wahyu Allah, yaitu solih, dalam pemahaman kemampuan mengelola bumi secara praktis, ini Ma'arif ke depan harus mengembangkan satu pemahaman yang utuh, ya, tidak hanya mengembangkan akrom saja, dimensi ketakwaan, tetapi juga mengembangkan dimensi solih, yaitu apa? Kader-kader Ma'arif ke depan harus disiapkan untuk menguasai banyak bidang. Sehingga Indonesia ya, atau umat Islam secara umum ini bisa mampu memegang peradaban yang telah berhasil dikuasai oleh para pendahulu kita di abad pertengahan itu. Nah, ini visinya Kiai Sahal ya, solih akrom. Jadi solih ini dimensinya adalah horizontal, dan akrom adalah dimensinya adalah dari vertikal ya. In akromakum indallahi atqakum. Ini diambil dari dua ayat. Saya kira ini yang ke depan visi misi lembaga Ma'arif yang perlu dikembangkan agar problem kita ini bisa terjawab. Yaitu apa? Kader-kader Ma'arif bisa masuk ke semua bidang dan benar-benar bisa menjadi khalifatullah ya, fil ard, yang benar-benar punya kemampuan yang praktis di bidangnya masing-masing. Jadi jangan hanya ahli tahlilan tok ya, atau ahli pidato saja ya, tapi semua bidang harus dimasuki dengan pemahaman solih dan akrom tadi ini. Ini pemahaman Kiai Sahal, dan Kiai Sahal sudah menulis ya dalam beberapa tulisannya dalam buku kitabnya itu Pesantren Mencari Makna, itu ada di situ. Dan secara kelembagaan di Matul Falah Kajen juga dikembangkan visi misi yang solih dan akrom. Jadi menyiapkan insan yang solih dan akrom. Dan nanti Pak Rofik bisa baca itu Pak, kitab Idhatun Nasyi'in Pak, itu ada itu pemahaman solih itu seperti apa. Itu menarik saya kira untuk dikaji sebagai visi misi lembaga Ma'arif ke depan. Terus yang ketiga, karakter Ma'arif adalah mendidik dan mentarbiyah dan membekali anak didik dengan paham Islam moderat. Nah, ini yang kita miliki ya, karakter yang kita miliki. Jadi kalau yang pertama paradigma integratif ya, yang kedua adalah visi soleh akrom, yang ketiga adalah pemahaman Islam moderat.
Maka melalui pelajaran ke-NO-an, nah, ini yang kita miliki. Jadi kalau di tetangga kita ada namanya ke-Muhammadiyahan, atau ada ke PKS-an, atau ke FPI-an dan yang lain-lainnya, maka saya kira sekolah-sekolah madrasah ma'arif di di Purworejo ini harus benar-benar memperkuat yang namanya materi ke-NO-an. Karena kita yakin melalui materi ke-NO-an ini kita akan mampu membekali anak-anak kita dengan pemahaman Islam yang moderat. Dan ini sekaligus menjawab problem radikalisme ya, atau ekstremisme atau teruf ya, pada saat ini yang sedang melanda banyak negara-negara, terutama negara kita. Karena ke-NO-an yang telah kita rumuskan melalui PBNU, kemudian kita turunkan ke Jawa Tengah, ini mencakup 3 unsur yang pokok ya, yaitu fikroh nahdiyah, amaliyah nahdiyah, dan harokah nahdiyah. Jadi NO atau Islam tidak hanya dipahami secara parsial, tapi bagaimana secara fikroh, pemikiran ya, yang berlandaskan pada Quran, hadis, sunnah, ijma' qiyas, kemudian bermadhab dan seterusnya, dalam bidang fikih, tasawuf, dan akhlak, ini bisa memberikan pemahaman yang utuh ya, yang terhadap para peserta didik, sehingga memiliki pemahaman Islam yang moderat. Jadi ini karakter yang ketiga yang perlu kita pertahankan dan selalu kita kembangkan melalui ke-NO-an dan melalui IPNU PPNU ya, melalui kiai-kiai, guru-guru ma'arif yang punya pemahaman Islam moderat. Ini sekaligus untuk menjawab persoalan radikalisme dan ekstremisme, dan sekaligus untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Jadi otomatis kalau ber-NO itu ya udah otomatis ya berpancasila itu. Karena NU tidak menolak Pancasila. Jadi kalau ada orang ngaku NU kemudian nolak Pancasila itu salah. Karena kalau sudah ber-NU otomatis ya berpancasila. Kalau ngomong NU kemudian nolak NKRI itu salah. Karena kalau kita ngomong ber-NU otomatis sudah ber-NKRI. Jadi ini yang ketiga ya, karakteristik Islam moderat yang kita miliki, ini kita harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah hari ini sudah diadopsi oleh Kementerian Agama ya, dengan branding moderasi beragama itu kan. Itu kalau jenengan baca panduannya itu kan semuanya milik NU itu kayaknya itu kan. Karena kementeriannya juga NU ya, Pak Saiful, Pak siapa namanya itu anaknya Pak Saiful Zuhri. Nah, itu Menteri Agama yang lalu sinten Pak sinten Subhanallah. Nah, itu. Terus yang keempat adalah Hakim. Oh nggih, Pak Lukman Hakim. Itu moderasi beragama itu kan disusun pada zamannya Pak Lukman Hakim. Itu di bukunya ada, saya baca, itu persis konsepnya adalah konsepnya NU gitu kan. Jadi kita sudah berhasil bagaimana ide-ide besar NU ini masuk dalam negara atau Kementerian Agama dengan brand moderasi beragama. Ini adalah karakteristik ma'arif ya. Jadi kalau hari ini dogeger branding-branding di kampus-kampus, sekolah, madrasah umum ya, atau sekolah umum dengan moderasi beragama, itu adalah milik kita sendiri. Nah, itu harus kita pertahankan dan kita sebarluaskan terus dan kita kembangkan terus. Yang keempat adalah sanad keilmuan. Ya, ini juga merupakan karakteristik yang harus dimiliki ma'arif. Dan mungkin selama ini banyak yang lupa gitu kan. Jadi apalagi ini untuk menjawab di tengah-tengah perkembangan konsep merdeka belajar. Ya. Jadi kalau yang pertama ini untuk menjawab problem pendidikan karakter, kalau dua untuk menjawab problem dikotomi keilmuan dan bagaimana mengefektifkan peran kita di semua sektor bidang, ketiga menjawab problem tadi itu Islam radikalisme, yang keempat ini menjawab problem merdeka belajar atau menjawab problem perkembangan IT, revolusi industri. Saat ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak ini kan bebas ya untuk bagaimana mencerap pengetahuan atau informasi dari IT atau dari internet, dari medsos. Bahkan mereka bebas untuk iktisab ya, atau mengambil atau menerima ilmu agama dari berbagai video-video di YouTube atau di medsos yang disebarkan secara luas dan tanpa ada bimbingan dari guru yang berkompeten. Sehingga sanad keilmuan ini perlu ditekankan betul di ma'arif, dan ini merupakan salah satu karakteristik di pesantren dan NU, dan otomatis juga ma'arif harus mengikuti. Ini bagaimana kita harus mampu mengantisipasi perkembangan IT dan konsep merdeka belajar. Karena saya baca salah satu yang ditekankan dalam merdeka belajar, itu guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar atau ngaji ya. Tapi siswa
dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan muqabalah atau perbandingan informasi-informasi dari berbagai sumber, terutama internet. Nah, kalau materi-materi sains umum ini masih bisa kita maklumi dan dampaknya tidak begitu besar. Tapi kalau ini berkaitan dengan masalah materi-materi agama, ini sangat-sangat membahayakan. Maka saya kira sanad keilmuan ini perlu ditekankan untuk menjawab problem perkembangan IT yang semakin bebas, ilmu, pengetahuan, dan untuk menjawab salah satu efek yang perlu diantisipasi yaitu konsep merdeka belajar. Nah, oleh karena itu bimbingan para guru ya, bimbingan para kiai di sekolah madrasah Ma'arif ini sangat penting, terutama dalam hal ilmu agama. Ini bagaimana ilmu agamanya ini bersanad. Ya. Makanya kalau di Jawa Tengah itu sudah mulai Bu Saidah, bagaimana pemahaman NO-nya itu bersanad dari para guru NO itu. Maka kita adakan namanya diklat guru ke NO-an agar pemahaman NO-nya itu tidak beda-beda itu kan. Karena selama ini ada yang NO-nya ala Wahabi itu kan, campur-campur. Ada NO-nya ala FPI kan. Ada NO-nya ala Kejawen. Karena beda-beda lulusan dari berbagai pesantren, beda-beda lulusan dari berbagai universitas luar negeri, Timur Tengah terutama ya, atau dari Barat, sehingga pemahamannya terhadap NO berbeda-beda. Maka di Jawa Tengah kita adakan namanya diklat guru ke NO-an, sesuai dengan kurikulum yang kita susun, sehingga anak-anak ini dapat sanad keilmuan yang jelas gitu kan. Jadi para gurunya yang sudah kita diklat melalui tim instruktur dari Jawa Tengah. Nah ini saya kira sanad keilmuan perlu ditekankan di Ma'arif ya, dan ini merupakan karakteristik yang dimiliki. Terus yang kelima, untuk menjawab problem stagnasi pendidikan ya. Stagnasi pendidikan untuk di Ma'arif ini beragam ya, ada sekolah madrasah yang secara responsif mengikuti perkembangan zaman dengan cepat dan baik, tapi di sisi lain juga ada yang lambat. Di sisi lain, karena kecepatan, mereka tercerabut atau meninggalkan nilai-nilai karakteristik ke-NO-an atau kema'arifan, sehingga tercerabut dari nilai dasarnya. Maka saya kira untuk menjawab problem stagnasi dan kebablasan, ya, sisi lain ke stagnan, sisi lain juga kebablasan, ini perlu dipahami betul para kepala, para guru, para stakeholder, untuk benar-benar menerapkan al-kaidah yang sudah dimiliki NO ya, al-muhafadhah, al-qadimis sholih, wal akhdu bil jadid as-salah. Jadi tetap mempertahankan yang lama yang masih baik, yang masih relevan ya, dan bagaimana mencoba untuk mengadopsi, mengambil perkembangan-perkembangan yang butuh dikaji ya, yang lebih aslah atau lebih maslahat. Sehingga juga tidak terlalu ngugemi yang lama yang sudah tidak relevan, sehingga tidak ada kemajuan stagnan, juga tidak terlalu kebablasan ya, mengambil perkembangan-perkembangan yang negatif, sehingga lepas dari nilai-nilai al-qadim yang solih tadi itu. Jadi saya kira ini makalah yang luar biasa yang dimiliki oleh NU, bagaimana menjawab problem stagnasi dan kebablasan dalam rangka menyikapi perkembangan zaman. Terus yang terakhir, yang keenam, dengan 5 di atas tadi, saya pribadi menukil ya salah satu karya ulama Irak ya, bagaimana melahirkan kepribadian generasi Ma'arif yang kosmopolitan. Jadi ada 6 ya, ada 6 karakteristik, ada 6 nilai atau ada 6 hal yang harus dimiliki oleh generasi-generasi Ma'arif ke depan. Di sini saya sebut sebagai generasi Ma'arif kosmopolitan yang mendunia. Yang pertama, generasi Ma'arif ya, ini harus memiliki ilmu ya, ilmu, kemudian amal, kemudian adab, kemudian mahabbah, kemudian dakwah, dan yang keenam adalah jihad. Ilmu di sini apa? Ya, generasi Ma'arif harus berilmu dan menjadi seorang pembelajar. Ya, tutlubul ilma minallah dilahdia. Ya, orang selain alim juga harus punya jiwa-jiwa mental pembelajar. Tidak berhenti ya, long life education, di belajar sepanjang masa. Sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak ketinggalan, gaptek ya, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah amal ya. Amal artinya apa? Selain berilmu juga harus beramal, ya, konsisten dengan ilmunya. Jangan sampai kita belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Maka di pesantren ya, ketika belajar bab wudu, ya praktek wudu. Ketika belajar sholat, ya dilakoni sholat. Jangan sampai di pesantren atau di Ma'arif belajar sholat nggak pernah sholat itu kan. Nah, dalam konteks ilmu yang lebih luas, saya kira generasi mereka harus kita dorong untuk bagaimana mengamalkan ilmunya, jadi amal.
Yang ketiga adalah adab, moralitas. Ya, selain punya ilmu, juga mengamalkan ilmunya, juga yang ketiga adalah moralitas. Selalu memiliki adab, mengedepankan moralitas. Dan ini menjadi tujuan utama diutusnya Nabi kita, Muhammad SAW, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi adab. Terus yang adalah mahabbah. Kader-kader ma'arif ini, atau para gurunya, para kepalanya, atau ya, muslim ya, ini harus memiliki mahabbah, kecintaan, atau kasih sayang kepada semesta. Jadi tidak terjebak pada pribadi yang radikal ya, tatarruf, kemudian yang bengis ya, dan suka bertengkar itu kan. Jadi punya adab. Jadi mengedepankan moralitas. Yang kelima adalah dakwah. Bagaimana generasi ma'arif ini punya peran kekhalifahan. Ya, jadi setelah punya ilmu, punya amal, adab, dan punya jiwa-jiwa yang mahabbah, penyayang, ini punya keterpanggilan untuk menjalankan peran kekhalifahan pada dakwah, ya, menyebarluaskan ilmunya, pemahamannya, dan yang terakhir adalah jihad, yaitu menjadi sosok pejuang. Ya. Pejuang di sini pemahamannya bukan pakai bom, ya, bukan pakai senjata, tapi jihad di sini pemahamannya pejuang atau punya kepedulian yang tinggi terhadap problem-problem kemanusiaan. Bisa melalui hartanya, melalui ilmunya, ya, bisa melalui jabatannya, dan yang lain-lainnya. Saya kira ilmu, amal, adab, mahabbah, dakwah, dan jihad ini saya kira perlu dimiliki oleh generasi-generasi ma'arif ke depan ya, untuk tetap menjaga karakteristiknya dan mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, sebagai penutup, ma'arif ke depan untuk mewujudkan 6 hal tadi, saya kira peningkatan SDM, ya, guru, kepala, kemudian stakeholder, ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci utama bagaimana ma'arif bisa berkembang ke depan dan bisa unggul. Ya, ya, ma'arif punya karakter, yaitu keislaman dan ke-NU-an. Dan yang kedua, ma'arif unggul, yaitu apa? Selalu mampu mengikuti zaman. Maka kuncinya adalah bagaimana SDM, ya, sumber daya manusianya ini harus dikembangkan terus, kepalanya, kepala madrasah sekolah, gurunya, stakeholder karyawannya, dan seterusnya harus punya pemahaman yang berkembang. Dan yang kemudian ma'arif harus punya brand ya, ke depan, kira-kira apa yang dijual ma'arif. Karena salah satu karakteristik era ini kan apa? Kompetisi ya, kompetisi, inovasi, dan kreativitas. Jadi kalau hari ini buka sekolahan sekolah nggak punya brand, nggak punya menu utama ya yang dijual, itu akan sulit bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan yang terakhir, ma'arif kita harapkan untuk terus berinovasi ya, berinovasi. Kenapa butuh inovasi? Karena zaman ini selalu berubah ya. Yang namanya perubahan itu harus membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Ya, agar mampu survive ya, atau mampu bertahan hidup, maka harus punya jiwa inovasi dan kreativitas yang tinggi. Ibaratnya sudah banyak warung ya, warung kopi sudah banyak, ada 10, kita mau buka warung kopi lagi, itu harus punya inovasi yang baru. Kalau yang 10 ini belum menyediakan wifi, maka warung kita yang ke-11 harus ada wifi-nya. Jadi ada tempat nongkrongnya, ada kopinya, ada wifi-nya. Itulah sering saya analogikan dengan inovasi. Jadi kalau membuka sekolah madrasah, kalau nggak punya brand, ya, itu sangat-sangat sulit ya di era saat ini untuk mampu bersaing. Kalau hanya sekedar hidup, mentip-mentip itu bisa lah. Gitu. Tapi kalau untuk menjadi unggul, menjadi terdepan, itu sangat-sangat sulit. Nah, karena itu, saya mengajak kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sekolah madrasah di Purworejo, ayo kita bersama-sama mempertahankan karakter yang dimiliki ma'arif, ya, dan ayo kita bersama-sama selalu mengikuti perkembangan yang ada tanpa tercerabut dari nilai-nilai dasar kita, dan harus selalu berinovasi agar mampu berkompetisi dan hidup ya di era saat ini. Saya kira itu Pak Rafiq dan para bapak ibu semuanya. Bu Said Tasakwan, mohon maaf ya, tidak bisa memberi banyak hal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi dalam acara sore hari ini. Matur suwun sangat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.